Dikisahkan, suatu hari ada seorang ibu yang mengusir anaknya. Sang ibu merasa kecewa dan sakit hati karena si anak tidak patuh dan taat kepadanya. Lalu sang anak keluar rumah. Di luar rumah dia tidak merasa bersalah, sudah menyakiti hati ibunya, sudah membuat air mata sang ibu berlinang. Karena dia asyik bermain dengan teman-temannya, waktunya dihabiskan disibukkan untuk senda gurau bersama teman-temannya. Saat senja tiba, satu persatu teman-temannya kemudian pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Tinggallah si anak ini sendirian. Di tengah kesendirian itulah si anak ini tersadar bahwa ternyata dia pun harus pulang. Namun dia juga malu karena telah menyakiti hati ibunya. Tapi tidak ada tempat kembali selain kepada ibunya. Akhirnya dengan rasa malu dan berat hati, dia melangkahkan kaki untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di depan rumahnya, si anak ini merasa malu dan takut untuk mengetuk pintu rumah ibunya. Karena khawatir sang ibu kemudian mengusirnya kembali. Akhirnya si anak ini tertidur di teras rumah ibunya. Di tengah malam, sang ibu terbangun lalu membuka pintu rumahnya dan mendapati sang anak tidur dalam kondisi memprihatinkan. Akhirnya si ibu ini langsung menggendong si anak itu, kemudian membawa masuk ke rumahnya. Sang anak terbangun, membuka matanya dan melihat wajah sang ibu tersenyum. Lalu si anak itu meminta maaf kepada ibunya. Dan sang ibu kemudian memaafkannya, bahkan mengatakan, "Maafkan ibu, nak, karena ibu sayang kepadamu." Kita mungkin sering demikian. Sering merasa tidak bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita telah banyak melalaikan perintah Allah. Kita semakin berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajibannya, bahkan justru melaksanakan larangannya. Kita tidak pernah merasa bersalah ketika hari demi hari kita dilalui tanpa membaca Al-Quran, tanpa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah semakin berjarak dengannya. Kita tidak pernah merasa bersalah. Tetapi harus diingat, suatu saat kita harus pulang. Dan satu-satunya tempat kita kembali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau cari Tuhan yang mana lagi? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Namun dalam kondisi berlumur dosa, kita pun merasa malu untuk kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita harus kembali dengan berat hati, walaupun rasa malu yang begitu besar. Kita harus bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita berada di depan pintu taubat, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala akan melakukan yang jauh lebih daripada apa yang dilakukan oleh sang ibu kepada anaknya tersebut. Kasih sayang Allah jauh melampaui kasih sayang semua ibu yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyukai hambanya yang bertaubat, mengakui segala dosa dan kesalahannya, berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan menggantikannya dengan amal-amal yang terbaik. Lau balagat dzunubuka ananas sama. Sekiranya dosa-dosa kita itu setinggi langit, seluas samudra, tapi kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa yang telah engkau lakukan." Selama pintu itu masih dibuka, selama kesempatan itu masih ada, selama ruh kita belum sampai di kerongkongan kita, maka pintu taubat terbentang luas untuk hamba-hambanya, para pendosa seperti kita. Momentum Ramadan ini adalah momentum terbaik kita untuk bertaubat, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rugi orang yang disampaikan umurnya sampai bulan Ramadan, tapi sampai berakhirnya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyebabkan kegelisahan dan keresahan dalam kehidupan kita melainkan dosa-dosa kita. Dan taubat kepada Allah adalah pencerah jiwa, penentram hati kita, dan pemberi harapan kita untuk bisa terus menjalani kehidupan ini.